Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Layang-layang disita petugas bandara, anak-anak di Kota Tangerang menangis. Suami istri cekcok, anak umur 4 tahun di Tangerang Selatan justru tewas dianiaya. Pemulung renta di Lebak mengurus anak lumpuh layu dan bergizi buruk. Seorang bocah di Kota Tangerang menangis saat layangan miliknya disita petugas Bandara Soekarno-Hatta. Sang bocah berusaha mempertahankan agar layangan miliknya tidak disita petugas. Bocah tersebut kedapatan sedang menerbangkan layang-layang di area yang memang dilarang otoritas bandara karena mengganggu keselamatan penerbangan. Tidak hanya itu, petugas juga menurunkan layangan jenis peteng yang cukup besar yang dimainkan warga di sekitaran bandara. Dari hasil operasi layang-layang tersebut, petugas gabungan yang terdiri dari kepolisian, Afsek dan Angkasa Pura II menyita 10 layang-layang berukuran besar yang sedang diterbangkan oleh anak-anak. Sebagian besar pemilik layang-layang adalah anak di bawah umur, sehingga petugas meminta para orang tua membuat surat pernyataan agar anak-anaknya tidak kembali menerbangkan layang-layang di sekitar area bandara demi keselamatan penerbangan. Ini dari Polres Bandara Soekarno-Hatta, operasi layang-layang gabungan di daerah pinggiran bandara, ternyata kedapatan layang-layang yang sangat-sangat besar yang mengganggu penerbangan pesawat landing maupun yang take off. Telah ketemu orang tuanya, kita himbau dan kita beritahu, dan ibunya juga memaklumi, tetapi mungkin ke depan kita mungkin sosialisasi RT, lurah, sampai kecamatan, berapa wilayah kelurahan, berapa RW, ya kita sosialisasi agar tidak ada layang-layang di pinggiran bandara. Operasi gabungan tersebut digelar lantaran banyaknya laporan maskapai yang terganggu saat take off dan landing akibat layang-layang yang diterbangkan oleh masyarakat di sekitar area bandara. Masyarakat kaitannya dengan permainan layang-layang ini sudah cukup mengganggu aktivitas penerbangan. Ada beberapa penerbangan yang tertunda keberangkatan maupun kedatangannya, kemudian sampai ada yang divert ke bandara lain. Langkah-langkah kita tentunya ini kita akan terus lakukan penertiban aktivitas layangan ini, kemudian mungkin nanti dengan sosialisasi pada masyarakat juga sekitar bandara terutama. Operasi tersebut akan terus digelar selama 14 hari ke depan dan terus disosialisasikan kepada masyarakat yang tinggal di dekat bandara agar tidak menerbangkan layang-layang demi keselamatan penerbangan. Ariel Maradus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Puluhan kendaraan roda 2 menggunakan knalpot bising atau brong terjaring razia oleh personil Satlantas Polres Lebak. Razia digelar untuk menciptakan suasana kota yang kondusif dan tenang. Untuk memberikan rasa efek jera, para pengendara motor yang terjaring razia diberikan teguran dan diminta untuk mencopot sendiri knalpot brong yang terpasang pada kendaraannya. Razia sengaja digelar pada malam hari karena biasanya pemilik kendaraan berknalpot brong lebih banyak turun ke jalan pada malam hari, bahkan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Anggota polisi yang mengadakan razia juga menggunakan alat disable meter untuk mengetahui ambang batas maksimal kebisingan suara dengan maksimal di angka 83 desibel. Untuk pengaturan pada saat kita pengecekan knalpot brong itu kan menggunakan alat yang namanya desibel. Nah, ketentuannya jika ketentuan untuk knalpot brong atau suaranya, kebisingannya itu di atas 83 desibel, berarti itu adalah knalpot yang
racing atau tidak sesuai dengan spesifikasinya. Jadi knalpotnya harus standarnya ya di bawah 83 desibel. Setelah terjaring razia, pengendara juga diberikan sanksi tilang. Alasannya agar tidak mengganggu masyarakat dan biar ketertiban Jalan Rangkas Bitung ini enakeun, nggak berisik aja udah. Deg-degan banget sih, soalnya baru pertama kali ngerusak knalpot. Razia akan rutin digelar di lokasi yang berpindah-pindah untuk memberi kenyamanan kepada pengguna kendaraan lain, termasuk warga yang tinggal tidak jauh dari jalan raya. Ariel Maradus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Sudah setahun lebih, anggota Paskibra Kota Cilegon angkatan tahun 2024, termasuk orang tua mereka, menantikan hadiah yang dijanjikan oleh Kesbangpol Kota Cilegon, Sri Widayati. Salah satu yang dijanjikan yakni akan memberangkatkan anggota Paskibraka angkatan 2024 ke beberapa daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk melakukan perjalanan wawasan kebangsaan sebagai apresiasi kepada anggota Paskibra yang telah bertugas. Karena merasa jengkel dengan janji yang belum juga diterima, sejumlah emak-emak yang merupakan orang tua anggota Paskibraka melabrak Kepala Kesbangpol Kota Cilegon, Sri Widayati, saat akan melakukan rapat koordinator DPRD Kota Cilegon. Emak-emak ini ingin mempertanyakan hak anak-anaknya yang dijanjikan saat menjadi anggota Paskibra. Persoalan ini pernah dirapatkan dengan Komisi 1 DPRD Kota Cilegon. Pada bulan April 2025 juga sempat dilakukan pertemuan. Namun hingga saat ini, 56 anggota Paskibraka tahun 2024 tersebut belum juga mendapatkan apresiasi yang dijanjikan. Kita nanti putra-putrinya akan diberangkatkan tepatnya di bulan Mei setelah Lebaran. Tapi sampai saat ini nggak ada konfirmasi, nggak ada informasi, nggak ada apa-apa dari beliau. Kami menunggu, sangat-sangat mengharapkan gitu penjelasan ataupun kepastian dari Bu Sri. Jangan dijanji-janjikan aja. Yang bikin jengkel itu anak kami itu masih dilibatkan sampai sekarang, masih ngelatih, masih suka Sabtu Minggu suka hadir. Iya itu berarti bukan. Sementara haknya mereka belum dikasih-kasih. Kesbangpol Kota Cilegon telah berkoordinasi dan akan segera merealisasikan apresiasi yang dijanjikan tersebut setelah APBD perubahan tahun 2025. Pihaknya juga sudah menyiapkan jadwal keberangkatan perjalanan ke beberapa tempat bersama dengan anggota Paskibra tahun 2024 lalu. Ariel Maradus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.